Tak hanya untuk memenuhi kebutuhan daging nasional, dibukanya keran impor daging sapi oleh pemerintah juga bertujuan untuk menekan harga daging sapi dalam negeri. Pemerintah pun menetapkan sistem kuota dalam impor daging sapi. Selama ada dua harga dan perbedaan harga di luar dan di dalam jauh, maka selalu ada keinginan orang untuk mengimpor. Tapi karena beberapa komoditi seperti gula, sapi, ada syarat-syaratnya punya kuota. Di situ letaknya orang berusaha sehingga timbullah upaya-upaya menyogok macam-macam untuk mendapat kuota itu. Inilah yang dimanfaatkan para pemburu rente, mencari peluang demi mendapat jatah kuota impor. Tak hanya saling berebut jatah kuota impor, Indonesia Corruption Watch juga mensinyalir celah bagi pebisnis nakal untuk cawe-cawe pejabat negara terbuka lebar dalam bisnis ini. Keuntungannya besar, resikonya lebih kecil. Resiko terbongkar maksud saya karena tidak banyak rangkaian proses yang terjadi. Yang kemudian yang ketiga itu lebih menggiurkan. Makanya kemudian ini menjadi lahan yang perlu diawasi karena mencari keuntungan secara tidak sah lewat korupsi di ranah ini itu sangat besar sekali. Pemerintah juga telah merevisi aturan impor sapi dan daging sapi. Dari country based atau impor sapi dan daging dari negara yang telah memenuhi syarat bebas penyakit mulut dan kuku menjadi zona based, atau jika suatu negara terdapat penyakit mulut dan kuku, tetapi wilayah tertentu di negara tersebut sudah bebas dari penyakit itu, maka impor dapat dilakukan. Kebijakan baru pemerintah inilah yang membuat gerah para importir daging di Indonesia. Aturan ini dianggap merugikan importir, karena dengan membeli sapi atau dagingnya dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku pada ternak, dapat berimbas lesunya pembelian di dalam negeri. Ini dampaknya kan luas ya. Artinya satu, kalau harga aja itu sudah membuat banyak peternak kurang berminat biara ternak. Itu kan. Nah, kedua, kalau terjadi outbreak penyakit mulut dan kuku, secara undang-undang nggak ada ganti rugi terhadap peternak di mana sapinya yang meninggal. Namun alasan pemerintah berlakukan aturan baru ini demi menekan harga daging sapi yang terus melambung di dalam negeri. Daging sapi yang diimpor dari India dinilai lebih murah dibanding daging sapi asal Australia. Kita sudah jalankan dari country base ke zone base. Kita sudah jalankan. Apa tujuannya adalah kita menekan harga daging dalam negeri. Ini butuh waktu karena ini persoalan puluhan tahun. Kita buka dari New Zealand, kita buka dari Brazil, kita buka dari Meksiko. Kita pengetatan pada impor, pengetatan bakteri dan penyakit dan seterusnya. Tentu, niat pemerintah untuk memberikan daging sapi murah pada masyarakat bisa mendapat respon positif. Namun pengawasan serta mekanismenya dengan melibatkan masyarakat mutlak dilakukan, agar tak ada lagi oknum nakal yang memanfaatkan impor daging sapi ini untuk kepentingan pribadi semata. Tim Liputan melaporkan untuk NET.